Kalau misalnya gue dihadapin sama dua pilihan, Riz, lo mau jual es batu apa jualan kopi? Kayaknya gue bakal milih untuk jual es batu deh. Karena gue ngerasa semua teman-teman gue tuh udah bikin kopi shop keren-keren banget. Terus kenapa gue memutuskan untuk start memulai santai ini sendiri? Karena gue melihat di situ ada sisi potensi yang bisa gue lihat. Perkenalkan, nama gue Morris. Gue di Santai Clubhouse sebagai co-founder dan merangkap sebagai creative director juga. Kalau untuk background gue sendiri, 10 tahun terakhir gue berkecimpung di creative industry dan akhirnya mengencourage gue untuk start bisnis F&B. Kalau untuk nama santai itu sendiri sebenarnya kita cukup sulit kemarin untuk menemukan kira-kira nama brand ini akan dinamakan seperti apa. Jadi kalau misalnya boleh cerita sedikit, waktu itu saya dengan partner saya kita lagi duduk di suatu tempat makan yang dimana sebenarnya itu di pinggir sawah sih sebenarnya. Boleh nyebut merek nggak sih? Namanya Kopi Klotok gitu ya. Udah tebak lagi. Jadi kita kayak butuh waktu. It's almost 3 months untuk ketemu yang namanya santai begitu. Jadi dari berbagai macam nama yang coba kita lafalkan, akhirnya di saat itu kita memang ngerasa pulang kerja, kita ngerasa lagi capek banget ngerjain A sampai Z seharian. Terus kita punya waktu juga loh untuk bisa tetap duduk di sini habis makan, kita bisa ngobrol, kita bisa tetap nyaman, kita bisa tetap concern dengan apa yang kita bicarakan, dengan suasana yang santai, dengan environmental yang terbuat dari tempat itu sendiri. Makanya akhirnya kita menamakan tempat ini santai dengan harapan ya setiap orang yang datang ke sini memang bisa melakukan segala sesuatu hal dengan dirinya sendiri, dengan kenyamanannya sendiri, dan ketika memang harus tetap bekerja ya kamu bisa kok bekerja dengan santai. Santai Clubhouse, kenapa kita menambahkan ada nama Clubhouse di belakangnya santai? Karena ya kita pengen tempat ini menjadi physical venue yang dimana setiap orang bisa berkumpul dan berkenalan satu sama lainnya. Kalau misalnya kita mengetahui beberapa Clubhouse lain yang di luar, mungkin they gather for the specific interest, but in Santai Clubhouse we have diverse interest, yang dimana tujuan akhirnya kita berharap setiap orang yang datang ke sini bisa saling berkolaborasi. Hal itu juga bisa kita lihat dari sitting layout yang ada di Santai. Misalnya ada yang di ruangan ini, kita memang sengaja membuat ruangan ini sedikit lebih kecil dan lebih intim. Bahkan kalau misalnya saya ngomong di sini sama orang yang di sana aja bisa saling dengar lo pada ngomongin apa gitu ya. Nah di situ memang kita sengaja membuat hal seperti itu agar lebih mempermudah orang untuk bisa berinteraksi satu sama yang lain. Walaupun kita sama-sama strangers gitu, tapi kalau misalnya kita punya topik dan have the same interest, aku rasa itu bisa menjadi komunikasi yang cukup bagus antara customer. Ini cerita yang cukup lucu sih bagi saya sendiri. Jadi sebenarnya jauh banget pemikiran saya untuk memulai start bisnis F&B. Kalau misalnya gue dihadapin sama dua pilihan, Riz, lo mau jual es batu apa jualan kopi? Kayaknya gue bakal milih untuk jual es batu deh. Karena gue ngerasa semua teman-teman gue tuh udah bikin coffee shop keren-keren banget. Mau yang industrial, mau yang minimalis, mau yang specialty coffee, dan lain-lainnya. Gue ngerasa teman-teman gue udah keren-keren banget gitu. Terus kenapa gue memutuskan untuk start memulai santai ini sendiri? Karena gue melihat di situ ada sisi potensi yang bisa gue lihat. Yang pertama, dari sisi venue-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua, gue dipertemukan dengan partner yang menurut gue sangat capable sekali di bidangnya, di dalam develop produk, di dalam architectural konsep dan lain-lainnya. Makanya gue mencoba untuk memberanikan diri untuk start bisnis F&B ini. Jadi sebenarnya pertanyaan ini juga mungkin di awal gue waktu itu ngelihat
tempat ini memang ada potensinya, apalagi kita kan adanya di Jogja. Jogja juga selalu bilang kota yang istimewa. Sebenarnya yang istimewa dari Jogja itu apa sih? Mungkin selama 8 tahun terakhir saya tinggal di Jogja, keistimewaan Jogja yang saya lihat itu ada di people-nya, ada di landscape-nya, dan ada di cultural-nya. Nah, gue sendiri ngelihat venue ini sebagai cagar budaya memang, this beautiful house ini udah ada dari tahun 1922, yang dimana aku ngerasa we have to preserve this house. Preserve dalam artian bukan cuma menjaga, tetapi kita membuat rumah ini bisa hidup kembali. Itu salah satu poin yang dimana mungkin tidak gampang untuk bisa ditemukan, dan itu mungkin ya salah satu poin yang memang benar-benar memberanikan diri saya. Akhirnya oke, kita coba untuk let's start this business. Target market Santai Clubhouse sendiri ya, saya pengennya ya santai is for everyone, but we have a specific market. Kita mungkin lebih mengarah ke Gen Z dan Millennials di berbagai macam bentuk kesibukan mereka saat ini. Kalau untuk value santai sendiri, sebenarnya kita punya 3 core value yang mau kita coba sampaikan ke audiens kita. Yang pertama itu community, yang kedua itu adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah produk yang kita jual. Untuk kolaborasi sendiri sebenarnya we do a lot of collaboration. Yang pertama biasanya kita ada namanya program Sunday Leisure. Sunday Leisure itu one day activity yang dimana kita start dari pagi. Aktivitinya biasa kita start untuk yoga, kemudian nanti siangnya ada workshop, dan sore harinya kita berkolaborasi dengan Creative Market. Kemarin terakhir kita berkolaborasi dengan Pasar Ukir Cerita, yang dimana mendatangkan tenan-tenan lifestyle, kurang lebih mungkin sekitar 10-15 tenan untuk bisa pop up di sini. Kemudian sore harinya itu kita berkolaborasi dengan brand food dari kolaborator teman-teman kita, yang dimana kita coba untuk suggest ngasih bundling package atau bundling produk seperti itu. Kemudian malamnya itu ada musik performance. Terus untuk kolaborasi kita juga berkolaborasi bersama dengan ilustrator, yang dimana mungkin terlihat di sini beberapa ornamen yang ada di Santai Clubhouse. Di situ ada bentuk ilustrasi dan karya-karya. Kita bekerja sama dengan mereka untuk menghiasi tempat ini, memperindah tempat ini dengan karyanya mereka, begitu. Kemudian nggak cuma sebatas itu aja, kita juga di sini kalau misalnya dilihat dari furniture-nya yang ada di Santai Clubhouse, kita bekerja sama dengan salah satu brand furniture yang biasanya memang ada di Jogja, namanya Karma Indo. They have a good product, kemudian juga mereka punya value yang sangat bagus sendiri, yang dimana mereka di setiap furniture yang mereka tampilkan itu berasal dari recycle wood, begitu. Jadi dari sisi sustainability-nya, hal itu sebenarnya menjadi value utama yang misalnya kita lihat untuk menjadi kolaborator. Untuk community, kita punya namanya Community 6 AM Club, yang dimana kita mencoba untuk encourage orang-orang untuk beraktivitas tuh dari pagi hari, dari jam 6. Nah, itu biasanya kita lakukan activity lari pagi, kemudian juga kadang kita main tenis bareng, kita juga main badminton, and sometimes we playing golf. Jadi dari Community 6 AM Club sebenarnya community yang memang kita build untuk orang-orang yang memang suka untuk lari pagi dan beraktivitas startnya di jam 6 pagi, seperti itu. Jadi memang kita senang untuk bertemu teman-teman yang baru juga dari berbagai macam community. Untuk acara hari ini kita kolaborasi sama Pelemburan Run di sini. Jadi memang base-nya mereka emang sudah terbentuk dengan community, dan kita coba encourage mereka untuk sama-sama berkolaborasi. Karena salah satu roots-nya dari Santai Clubhouse itu sendiri adalah kolaborasi. Kalau misalnya lari sama teman-teman, pastinya senang banget ya, karena capeknya nggak kerasa. Terus larinya juga santai, yang penting tujuannya tetap sehat aja dan beraktivitas di pagi hari. Terus serunya lagi ketika memang sudah berkumpul kembali di Clubhouse, di Santai, kita saling ngobrol tentang background kita juga saling mengenal. Beberapa memang dari customer yang memang dekat dengan Santai juga, dan bisa menemukan teman-teman baru yang mungkin punya expertise-nya masing-masing. Nah, harapannya dari situ mungkin tercipta suatu kolaborasi yang baru lagi. Kalau untuk harapan dari CSIM sendiri, kita pengennya community-nya nanti akan jauh lebih besar. Kita bisa lebih melibatkan banyak orang baru, nggak cuma dari sisi lari pagi, tapi juga berbagai macam aktivitas lainnya. Entah dari tenis, entah dari badminton, entah dari golf, atau mungkin activity sport yang lainnya gitu.
Kita sangat terbuka sekali buat teman-teman baru yang sudah mengenal santai. Kita selalu kasih pengumuman di Instagram ada aktiviti apa aja yang bakal kita lakukan. Tapi yang selalu ada di setiap minggunya itu 6am Club. Jadi kita memang seminggu sekali minimal lari pagi bareng-bareng. Dan kita selalu senang untuk bertemu teman-temannya baru juga. Jadi memang terbuka untuk umum. Kalau untuk 6am ke depannya, weekly agendanya pastinya pasti kita lari bareng. Terus nanti ke depannya juga bakal ada badminton bareng, kita bakal tenis bareng. Segala sesuatu yang berhubungan sama olahraga kita memang suka banget. Jadi pasti akan kita umumin di Instagram santai, kalau nggak di 6am Clubnya itu sendiri. Gitu. Yang ketiga ada produk, yang dimana sebenarnya untuk signature menu kita sendiri itu kita punya es kopi susu santai. Yang membedakan es kopi susu ini sama es kopi susu yang lain, mungkin kita memiliki homemade sirup itu sendiri, yang dimana biasanya memang dari aren, tetapi kita coba twist dengan ekstrak bergamot oil. Untuk aftertaste-nya sendiri yang mungkin membedakan sama es kopi susu yang lain, di situ biasanya tetap aren, tapi akan ada tetap hint dari bergamot oilnya itu akan lebih keluar gitu. Jadi rasanya memang cukup unik sih, dan salah satu favorit saya juga. So buat kalian yang mampir ke santai nanti ya cobalah untuk pesan signature es kopi susu santai kita. Kalau untuk agenda terdekat, kita masih mencoba untuk konsisten dengan program Sunday Leisure kita, One Day Activity tadi, yang dimana kita coba bikin event dari pagi sampai malam di Sunday Leisure, tapi nanti mungkin dengan beberapa konsep yang berbeda dari yang sebelumnya. Begitu, jadi mungkin nanti bisa dinantikan, mungkin di awal Januari kita akan start untuk bikin Sunday Leisure yang baru, dan experience yang gak kalah seru sama yang kemarin. Untuk agenda lain sebenarnya kita juga terbuka buat teman-teman selaku creative planner ataupun pekerja-pekerja kreatif untuk memulai obrolan berkolaborasi dengan kami, ataupun dari brand lain pun kami sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi yang sangat mungkin untuk dilakukan. Untuk memulai suatu bisnis, saya rasa semua orang punya kapabilitas untuk itu. Tetapi menurut saya yang cukup jauh lebih sulit adalah gimana caranya kita bisa tetap bertahan dan konsisten dengan apa yang kita lakukan sampai saat ini. Kita mencoba untuk melakukan hal yang berbeda dengan yang lain. Berbeda itu dalam artian beberapa hal yang mungkin tidak pernah terfikirkan. Oh ternyata as a brand coffee, lifestyle, mungkin ternyata itu yang kita lakukan tadi. Kita banyak melakukan kolaborator, kita banyak melakukan aktivasi yang ada di sini. Terus juga kita selalu konsisten dengan semua event yang kita lakukan. Dan kita juga sebagai brand, kita stand nggak mencoba untuk menjadi brand yang mungkin di publik berpikir ini brand yang oke, aku sepertinya brand yang lagi in ini, brand yang lagi in si A, si B, si C. Enggak, kita coba terus berupaya untuk bisa menjadi ya selayaknya brand persona yang dimiliki oleh Santai itu sendiri. Ya kita bisa lihatlah pertumbuhan industri kopi yang ada di Jogja, mungkin setiap 1 minggu 1 kali mungkin ada 1 coffee shop yang baru. Tapi di sisi lain juga kita lihat dari banyaknya coffee shop yang buka, tapi beberapa juga mungkin ada yang tutup seperti itu. Nah yang coba kita lakukan adalah ya kita mencoba untuk berbeda sih mas. Kita berani untuk berbeda. Karena ya sedikit lebih beda itu menurut saya juga sedikit lebih baik. Oke, mungkin kita berbeda kalau misalnya lihat dari sosial media kita, dari Instagram, kita punya cara komunikasi yang memang cukup berbeda dengan yang lain. Kemudian juga dari tempat ini sendiri, dari table sitting layout, kemudian juga environmental ketika kalian masuk, kita punya rumah yang sebagus ini, yang tadi saya bilang dari 1922, saya rasa ya nggak banyak hal yang kita ubah dari rumah ini, karena kita juga mencoba untuk tetap nge-preserve bangunan ini. Kemudian juga berbeda dalam sisi hal produk, yang dimana mungkin setiap orang memikir kopinya harus seperti ini, kopi itu harus seperti ini. Menurut kita ya balik lagi, kita nyaman dengan produk yang seperti apa, itu yang pengen kita sampaikan ke customer. Kalau untuk cabang sebenarnya ya harapan kedepannya pastinya akannya seperti itu, pengennya juga seperti itu. Mungkin kita bisa mencoba di beberapa kota lain. Pengen banget sih kalau misalnya ada rezeki, ya semoganya nanti Santai bisa sampai ke Bali, kemudian juga bisa sampai ke Jakarta, seperti itu. Santai Club House sendiri, kita buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Untuk alamatnya ada di Jalan Mongin Sidi, nomor 19, Yogyakarta.
Oke, buat teman-teman yang mungkin belum sempat mampir datang ke Santai Clubhouse, pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk kalian, dan kami mengajak kalian untuk bisa mendapatkan experience yang berbeda di sini. Yang pertama mungkin kita punya bangunan historical building ini, kemudian juga kita memiliki ruangan semi outdoor di bagian depan. Kemudian di ruangan ini kita memiliki listening room. Jadi di sini ada vinyl. Kalian kalau misal mau bawa vinyl kalian juga boleh banget dan didengarin di sini. Kemudian di bagian garden di belakang kita juga ada outdoor areanya gitu.